Selamat malam Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan semua rencana tugas-tugas Bapak Ibu dapat berjalan dengan baik dan tidak lupa untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan Bapak Ibu masing-masing. Jadi malam hari ini kita mau belajar tentang soal-soal latihan seleksi akademik untuk guru kelas SD. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang saat ini sudah persiapan atau sudah melengkapi berkas-berkas administrasi untuk kategori A yang sudah tinggal konfirmasi mengikuti PPG. Semoga soal-soal ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kita mulai dari nomor 1 atau yang pertama. Manakah sumber-sumber berikut yang paling layak dijadikan sebagai bahan dalam melakukan refleksi? Nah, yang menjadi kata kuncinya atau bagian yang paling penting kita ingat, manakah sumber-sumber berikut yang paling layak dijadikan sebagai bahan dalam melakukan refleksi? Arti yang perlu kita tandai adalah bahan dalam melakukan refleksi. Itu dia yang perlu. Kita masuk ke pilihan jawabannya. Rekaman video selama melaksanakan pembelajaran. B. Catatan hasil pengamatan sejawat tentang proses pembelajaran. C. Angket penilaian kualitas pembelajaran oleh peserta didik. D. Hasil penilaian orang tua peserta didik terhadap kinerja guru. E. Hasil perenungan dan refleksi diri guru terhadap pengalamannya. Kita tarik kembali bahan dalam melakukan refleksi. Maka jawaban yang tepatnya adalah manakah sumber-sumber berikut yang paling layak dijadikan sebagai bahan refleksi. Berarti ingat yang paling layak. Maka jawaban yang tepatnya adalah E. Kenapa E? Karena ini berasal dari diri sendiri yang terlebih dahulu. Begitu, Bapak Ibu ya. Kemudian kita masuk ke soal nomor berikutnya. Manakah pernyataan berikut ini yang kurang tepat mengenai konsep belajar mandiri? Manakah pernyataan berikut ini yang kurang tepat? Berarti pernyataan yang kurang tepat konsep belajar mandiri. A. Adanya niat menguasai komputer tertentu. B. Mengalokasikan sumber daya dalam rangka mencapai kompetensi. C. Mengontrol proses dan memonitor kemajuan belajar sendiri. D. Melaksanakan pembelajaran secara aktif sebagai wujud fisik. E. Mengisolasi diri dalam melaksanakan proses belajar. Jadi di sini sebenarnya arahnya sudah jelas ya Bapak ya. Konsep belajar mandiri ya, namun yang diminta adalah yang kurang tepat. Jadi yang kurang tepatnya adalah E. Mengisolasi diri dalam melaksanakan proses belajar. Jadi artinya Bapak Ibu, konsep belajar mandiri bukan berarti kita mengisolasi diri, tidak bergaul dengan teman atau orang lain, begitu, bukan. Belajar mandiri itu artinya kita mempersiapkannya sampai ke pelaksanaannya, laksanakan secara mandiri. Namun bukan berarti menjadi mandiri tidak bergaul dengan orang lain dengan cara mengisolasi diri. Gitu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu sikap guru profesional adalah bersikap reflektif dapat tercermin dari tindakan berikut. Sikap guru profesional bersikap reflektif dari tindakan berikut. Ya, berarti sikap guru profesional
bersikap reflektif. Ya. A. Menggunakan pengalaman masa lalu sebagai sumber belajar. B. Mendokumentasikan kelebihan dan kekurangan diri. C. Merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi diri. D. Mengkaji kualitas diri untuk menambah rasa percaya diri dan motivasi diri. E. Memanfaatkan pengetahuan lokal sebagai strategi peningkatan diri berkelanjutan. Salah satu sikap guru profesional adalah bersikap reflektif. Dapat tercermin dari tindakan berikut. Ya. Menggunakan pengalaman masa lalu, mendokumentasikan kelebihan kekurangan, merefleksikan setiap kegiatan, setiap tindakan, mengkaji kualitas diri, memanfaatkan pengetahuan lokal sebagai strategi peningkatan diri berkelanjutan. Jawaban yang tepatnya jelas ya Bapak Ibu. C. Sikap guru profesional yang adalah bersikap reflektif, merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi diri. Baik, kita masuk ke soal berikutnya. Oh iya Bapak Ibu, perlu kami ingatkan, kita dalam proses tahap belajar ini, ya kita lakukan secara lambat saja. Tapi namun perlu kami ingatkan, Bapak Ibu nanti ketika melaksanakan seleksi akademik atau pretest, itu nanti kurang lebih waktunya hanya sekitar 1 menit satu soal. Jadi Bapak Ibu harus sering berlatih bagaimana cara menganalisis soal, mana mengambil kata kunci dari setiap soal, sehingga nanti bisa lebih mudah atau lebih cepat untuk menjawabnya, untuk ambil keputusan mana yang paling tepat jawabannya. Ya, begitu Bapak Ibu. Tetap semangat. Soal berikutnya, pernyataan berikut paling tepat menggambarkan tugas guru di masa yang akan datang. Pernyataan berikut paling tepat menggambarkan tugas guru di masa yang akan datang. Menggambarkan tugas guru di masa yang akan datang. A. Peran guru semakin ringan karena banyak terbantu oleh teknologi. B. Guru lebih berfokus membantu peserta didik menguasai materi. C. Guru bertindak sebagai konsultan pembelajaran berbasis teknologi. D. Guru mengandalkan teknologi sebagai pengganti peran guru. E. Guru menjadi kolaborator, sumber daya, dan fasilitator pembelajaran. Ini maaf nih Bapak Ibu, ini ada salah gini. Pernyataan berikut paling tepat menggambarkan tugas guru di masa yang akan datang adalah paling tepat menggambarkan tugas guru di masa yang akan datang. Peran guru semakin ringan. Belum tentu. Guru lebih berfokus membantu peserta didik menguasai materi. C. Guru bertindak sebagai konsultan pembelajaran berbasis teknologi. D. Guru mengandalkan teknologi sebagai pengganti peran guru. E. Guru menjadi kolaborator sumber daya dan fasilitator pembelajaran. Jawabannya adalah E. Guru menjadi kolaborator. Artinya membentuk atau mengajak murid untuk berkolaborasi. Dan fasilitator pembelajaran. Jadi guru memfasilitasi, menjadi fasilitator pembelajaran. Bagaimana pembelajaran yang dibutuhkan oleh murid dengan pola atau sistem kurikulum merdeka saat ini, yaitu pembelajaran yang berpusat atau yang berpihak pada murid. Maka guru harus mampu berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Hal-hal berikut merupakan aspek yang potensial dikembangkan dalam pengkajian kurikulum, kecuali aspek potensial dikembangkan dalam pengkajian kurikulum yang potensial dikembangkan pengkajian kurikulum, kecuali kedalaman materi, ruang lingkup, keluasan materi, dan relevansi materi.
B. Integrasi materi dan kesesuaian materi dengan kompetensi. C. Kesinambungan materi, kemasan materi, dan strategi penyampaian. D. Kesesuaian materi dan kompetensi menjawab tantangan masa depan. E. Urutan materi dan ruang lingkup materi. Ingat Bapak Ibu, yang diminta adalah kecuali. Hal-hal berikut merupakan aspek yang potensial dikembangkan dalam pengkajian kurikulum. A. Potensial? Ya. B. C. Kemasan materi. Ini tidak. Kesesuaian materi, kompetensi menjawab tentang masa depan. Ya. Urutan materi. Maka jawaban yang tepatnya adalah C. Ya. Itu dulu untuk pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu. Silahkan dicek di video-video yang lain. Sudah ada beberapa tentang soal-soal persiapan atau soal-soal seleksi, soal-soal latihan seleksi akademik untuk PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Semoga Bapak Ibu tetap bersemangat untuk berjuang. Ingat Bapak Ibu, sertifikasi adalah Bapak Ibu sendiri yang menikmatinya. Maka ingat harus berjuang. Semangat. Sampai jumpa di latihan berikutnya. Terima kasih.